narasumber. Thank you. Terima kasih sekali lagi Pak Natali. Oke, kita langsung masuk ke narasumber ketiga. Narasumber ketiga ini dahsyat banget. Saya kenal beliau sudah sangat lama. Ya, beliau ini adalah Pak Joseph Aditya, CEO dari Ralali. Ralali ini adalah satu marketplace B2B terbesar di Indonesia dan tentunya perusahaan ini juga udah pernah diinvest. Tapi hari ini kita nggak mau bicara soal investnya, bahwa hari ini Ralali kemarin pada tahun ini ulang tahun ke-7 dan dia punya prinsip bangkit bersama Ralali. Ralali ingin bersama dengan UMKM Indonesia ingin melanjutkan bagaimana UMKM Indonesia menjadi UMKM makin baik. Oke, kita langsung sapa Pak Adit Joseph Aditya. Halo Pak Adit. Halo Pak Joko, apa kabar? Baik, Pak Adit apa kabar nih Pak? Baik. Sehat Pak. Sehat Pak. Selalu segar ya Pak ya. Di tengah pandemi persoalan pasti ada, tapi Pak Adit tetap segar dan tetap bisa mau berbagi sini. Pak Adit, mungkin pertama kali yang Sobat Expo belum banyak, ada yang belum tahu gitu. Pak Adit mungkin bisa ceritakan, Pak awalnya memulai Ralali itu kenapa sih Pak? Nah, kenapa mesti B2B? Nah, kenapa nih Pak? Silakan Pak Adit. Oke, jadi saya mulainya tahun 2013. Idenya awalnya di tahun 2013. Background saya sebelumnya adalah di bidang bisnis tradisional lah, yang mensuplai barang-barang untuk kebutuhan bisnis, terutama industri. Nah, tahun 2010-2011 itu zaman-zaman tadi e-commerce wave yang pertama saya bilang ya, e-commerce karena ada Tokopedia, terus kemudian ada tiket.com, ada beberapa Lazada, Zalora pun mulai masuk di awal-awal itu. Saya melihat semua mengarahnya ke B2C. Jadi consumer dimudahkan untuk membeli sesuatu melalui internet. Nah, saya melihat bahwa internet sendiri itu punya banyak impact yang biasanya orang biasa tidak bisa lakukan. Jadi saya cukup amazed lah dengan teknologi internet itu, dan saya melihat bahwa bisa reach out ke banyak hal. Dan kenapa nggak ada yang melakukan ini untuk kebutuhan bisnis? Karena secara survei sendiri B2C itu lebih dibanding B2B itu B2B lebih besar nilainya 4 kali lipat lah menurut survei, menurut report. Nah, dari situlah saya mulai dari hal simpel, mungkin zaman itu juga belum tahu yang kalau namanya marketplace ataupun e-commerce. Jadi saya cuma mikirnya bahwa kalau saya punya satu bisnis, saya harus bisa ditemukan di digital, harus di internet. Karena saya melihat bahwa next wave-nya itu orang-orang akan anak-anak muda, terutama Indonesia, mostly milenial, itu pasti semakin cepat cara pikirnya dan semakin bukan malas ya, tapi maunya makin efisien. Dan mereka pasti cari dulu di online. Nah, ketika mereka nanti masuk ke dunia bisnis, anak-anak muda ini udah pasti mereka akan membawa pengaruh ke bisnisnya gitu. Sehingga mereka bisa langsung membeli barang. Iya. Oke, kita akan lihat supaya lebih jelas, kita akan lihat divisi dari Ralali. Silakan. Admin, tolong di-play divisi dari Ralali. Kita memang negeri yang menolak untuk terdiam. Selalu cari cara buat kembali usaha. Buat kembali bikin dapur ngebul. Gak gengsi buat jualan, asal halal. Asal pundi-pundi kembali terisi. Dan sekarang, semangat kita makin tak terbatas. Karena kita punya satu solusi yang mempermudah semua. Mau nyetok barang dagangan? Semua ada dalam jangkauan. Mau yang dari penjual tangan pertama? Di sini bisa. Mau pengiriman mudah? Di sini aja. Mau dibantu promosiin? Di sini bisa kita bantu promosiin. Mau yang banyak pilihan bayarnya? Tinggal pilih aja. Karena di sini ada berbagai layanan untuk membantu apapun usaha kamu. Biar bangkit lagi. Ralali.com. Oke, Pak Adit. Ada banyak layanan supaya kita bisa bangkit lagi agar UMKM Indonesia bisa bangkit. Nah, cerita dong Pak, layanannya lebih detail lagi seperti apa sih? Pak Adit, silakan. Ya. Jadi filosofinya dari Ralali sendiri kan memang ingin membantu pelaku bisnis ya untuk lebih mudah menjalankan usahanya melalui digital, Pak. Jadi bagaimana caranya supaya dengan aplikasi atau menggunakan jasa internet ini, pertama kami ingin melihat bahwa di bisnis itu kan problemnya banyak, apalagi kalau kita ngomongin UMKM atau semua orang yang mau mulai bisnis,
awalnya itu pasti susah kan, baik susah modal, susah ide, susah cari supplier, susah cari barang dan lain-lain. Dan mereka butuh komunitas, mereka butuh satu wadah lah yang untuk bisa menaungi itu. Nah, jadi konsep awalnya adalah bagaimana caranya kita punya yang namanya ralali.com itu tempatnya para wholesaler atau tangan pertama lah basically. Jadi biasanya penjualnya itu adalah distributor, wholesaler, pabrik, ataupun prinsipal, tangan pertama. Nah, kemudian apa sih yang mereka perlukan? Biasanya mereka perlunya itu kalau misalkan punya bisnis, terutama kayak habis pandemi gini, dulunya mungkin mereka mengandalkan tempat-tempat seperti ITC atau mungkin tempat pasar lah yang mereka udah punya pangsa pasarnya sendiri dan sekarang berubah dan mereka nggak ready. Nah, mereka untuk mulai masuk ke digital pasti butuh banyak effort dan kebanyakan solusi yang available adalah B2C. Nah, gimana caranya supaya B2B ini bisa bantu mereka? Nah, jadi mereka cari wadah yang benar-benar yang beli juga pebisnis juga, yang beli adalah yang jualan bisnis, yang beli juga bisnis. Jadi kalau yang jualan itu tangan pertama, yang beli adalah retailer satu layer di atas customer gitu. Nah, terus kemudian kita juga pikirkan bagaimana caranya selain kita bisa bantu mereka untuk memulai bisnisnya di digital, kita juga bantu juga bagaimana caranya kita paham bahwa setiap bisnis pasti butuh sales people. Dan sales people ini di tempat kita adalah akhirnya kita menjadi satu ide, kita melaunching yang namanya big agent. Nah, big agent itu adalah kita paham bahwa setiap bisnis pasti butuh sales. Dan sales itu cari di mana? Harus carinya apakah harus pasang koran atau apalah. Kita bikinlah aplikasinya gimana caranya menggabungkan jadi sistemnya kayak Gojek gitulah, on demand platform yang isinya orang-orang sales. Jadi kalau punya barang langsung dipromot di sana. Dan kemudian kita juga punya POS untuk ngebantuin para retailer dan distributor memanage inventory sistemnya dan pencatatannya. Dan kami juga punya yang namanya Ralali Partner. Jadi Ralali Partner itu adalah kami membuka usaha opportunity atau peluang usaha bagaimana untuk berpartner dengan Ralali. Jadi semua pebisnis misalkan logistik, punya gudang, mau berpartner dengan Ralali bisa, terus kemudian menjadi distribution point kami juga bisa. Nah, intinya sebenarnya bagaimana caranya supaya ekosistem orang mau dagang, baik dia pebisnis besar maupun pebisnis kecil, mau kulakan barang ataupun mau pakai sistem kita tetap berinovasi untuk mereka untuk supaya bisa mudah bisnisnya. Oke, membantu. Luar biasa nih ya, pebisnis yang sudah punya niat membantu ini kan dahsyat banget ya. Niat membantu itu sebuah niat yang luar biasa. Pak Adit, kalau boleh dijelaskan Pak, range produknya tuh apa saja sih Pak Adit? Kalau boleh tahu supaya kita juga ini Sobat Expo yang belum pernah dengar tahu juga. Silakan Pak Adit. Nah, jadi kalau memang secara produk, Ralali itu pertama konsepnya adalah platform. Jadi memang semua kategori produk bisa ada di sana. Memang tapi kebanyakan kalau misalkan secara dari target UMKM-nya sendiri yang ada di platform kami, memang kebanyakan masih yang arahnya adalah retailer, Pak. Dan retailernya arahnya seperti F&B, terus kemudian ada FMCG, jadi warung-warung, toko kelontong, warteg, terus kemudian toko-toko, kantor-kantoran. Jadi biasanya tuh barang-barang seperti target marketnya seperti itu. Nah, barang-barangnya balik lagi karena di bisnis ini mainnya segmentasi. Jadi misalkan kalau misalkan dia adalah warung FMCG, ya dia nggak akan mencari barang seperti semen karena kan dia jualannya itu terus. Gitu. Restoran juga nggak bakal beli spare part motor lah. Begitu juga bengkel nggak bakal beli kecap, minyak goreng dan beras. Nah, sehingga segmentasinya itu kita justru harus mengembangkan terus bahwa mencari terus suppliernya untuk bergabung di tempat kami dan kemudian yang membutuhkan juga boleh masuk di tempat kami untuk listing atau posting kebutuhannya mereka. Jadi bisa match ke dalam platform, Pak. Ya, jadi mempertemukan lah Pak ya, mempertemukannya satu punya yang perlu gitu Pak ya. Nah, Pak Adit kalau bicara soal ini kan online B2B, tentunya udah bisnis 7 tahun kan punya database yang luar biasa. Pak, apa sih yang selama ini didapat Pak oleh Ralali dalam arti Pak insight apa? Misalnya dengan Bapak punya Ralali ini Bapak tahu ternyata pengusaha martabak di Indonesia itu banyak banget ya. Ternyata ada sesuatu yang menarik nggak sih Pak? Mungkin kalau di Indonesia.
Mungkin insight-nya dari B2B ya. Jadi B2B itu ketika kita mikirkan B2B, pertama mungkin dengarnya langsung, oh ini pasti bisnis berarti harus pasti pembelian besar nih, procurement dan kawan-kawan gitu kan. Dan orang selalu langsung nanya produk kategorinya kira-kira apa. Nah, ini ada insight yang menarik nih sebenarnya. Saya juga belajar dari para pelaku retail ya, retail industry terutama. Jadi ketika kita jual satu barang, sebenarnya misalkan satu barang ini adalah kita bilang misalkan kecap gitu ya, kita yang gampang adalah kecap. Nah, kecap itu sebenarnya bisa ditargetkan ke banyak hal gitu, bisa masuk ke segmentasinya adalah ke kantor-kantor yang memang punya pantry, ya, which is itu adalah sebagai kita sebut kategorinya adalah end user berarti di kacamata kita. Jadi memang mereka membeli barang untuk kebutuhan kantor dari end usernya. Kemudian kita ketemu bahwa kecap itu juga bisa ada yang beli lagi dan kita coba cari tahu siapa yang beli. Di bisnis ini kuncinya harus cari tahu siapa yang beli, dan ketika kita tahu ternyata yang beli ini adalah untuk dia kulakan barang kemudian di resell lagi. Nah, ini kita masuknya kategorinya adalah reseller gitu. Ya. Nah, ada lagi yang terakhir adalah kita sebutnya selalu namanya adalah transformer, Pak. Jadi transformer itu adalah dia beli kecap, beli nasi, beli beras, beli telur jadi nasi goreng. Nah, itu transformer. Nah, kenapa ini penting? Karena ternyata kalau di B2C itu orang beli kecap misalkan klik di Tokopedia, Shopee dan beli dan others itu mereka beli aja dan konsumernya kita nggak terlalu peduli bahwa mereka pakai itu buat apa. Ya. Sedangkan kalau di B2B itu penting banget untuk understand bahwa mereka needs-nya apa sebenarnya. Karena tadi dengan 3 example yang tadi saya kasih itu beda-beda. Contohnya misalkan untuk tadi kebutuhan kantor, mungkin kantor itu nggak specifically butuh kecap tertentu karena yang penting untuk ada di dalam pantry-nya mereka dan mungkin untuk karyawannya makan. Ya. Nah, kalau reseller mereka akan mencari brand yang cukup banyak dikenal orang dan brandingnya bagus dan kasih margin mereka cukup oke gitu. Karena mereka baru mau menjual itu. Jadi kalau misalkan iklannya di mana-mana, rebate-nya banyak, bonusnya banyak, mereka akan jualan. Nah, kalau pelaku restoran, Pak, itu beda lagi, tergantung jenis makanannya, tergantung availability-nya. Jadi kadang-kadang kalau memang mereka ada suka, harganya memang mahal ya seperti itu, karena makanannya sendiri memang taste-nya seperti itu. Dan yang penting ada. Jadi beda-beda 1.000, 2.000, nggak masalah, yang penting ada aja. Nah, ini yang insight menurut saya cukup menarik dan bisa diaplikasikan di semua lini bisnis, bahwa kita ketika masuk ke satu industri, kita harus know your customer atau know your client gitu loh. Jadi ini penting banget menurut saya. Ya, oke. Pak Adit, kalau tadi yang di tahun 2000 Juli kemarin kan baru ulang tahun ke-7. Lalu Pak Adit katakan bahwa ingin bangkit bersama Ralali dan Ralali ingin membantu UMKM Indonesia. Apa sih yang sebenarnya mendasari itu, Pak? Ada value apa sih di company Ralali ini? Mungkin sebuah value baik yang mungkin bisa diekspos di acara ini. Silakan, Pak Adit. Ya, yang pertama gini, filosofinya dari Ralali adalah ketika kita bilang B2B, artinya kalau di platform itu, kalau mereka grow atau the business di dalam platform kita grow, berarti kita akan grow karena kita grow bersama mereka. Nah, terutama di masa pandemi ini, saya merasakan bahwa ada banyak hal yang menimpa negeri ini gitu. Jadi baik dari perusahaan saya sendiri, dari Ralali pasti berdampak karena semua bisnis lininya kena, jadi akhirnya mereka juga pasti terdampak. Sehingga Bangkit Bersama Ralali itu adalah salah satu manifestonya untuk di dalam internal kami sendiri. Jadi kita mau bangkit bareng-bareng. Jadi artinya Ralali masih eksis, kami masih tahun ke-7 dan kami baru mendapatkan another funding dari investor dan dikasih kesempatan lah untuk berjuang. Jadi kami mau bangkit bersama tim di Ralali. Kemudian yang kedua adalah gimana caranya Ralali itu kontribusi untuk di slowdown ekonomi. Nah, slowdown ekonomi ini yang berdampak adalah yang bisa menggerakkan ekonomi itu stimulusnya adalah UMKM, baik dari pemerintah maupun dari sosial pasti ngomongnya seperti itu. Jadi duit muter gitu di dalam ekonomi. Jadi itu yang jadi agendanya dari Ralali. Nah, terutama topik yang masalah pemulihan ekonomi atau balikan ekonomi ini adalah kita melihat bahwa Ralali itu masih punya kemampuan atau diberkati untuk memberikan dampak buat orang lain, untuk bisa memberikan bantuan ke mereka untuk grow. Jadi contohnya misalkan kita tahu bahwa ketika terkena pandemi ini, mereka semua ini akan kebingungan. Jadi ketika mereka kemarin lockdown dan harus start lagi, kemudian salah satu kebutuhannya adalah
mereka membutuhkan contohnya pendanaan. Mereka membutuhkan, ada juga yang membutuhkan channel untuk penjualan lebih baik, tapi mereka nggak tahu caranya gimana. Nah, akhirnya kita berpikir bahwa Ralali mampu loh buat menghandle itu. Kalau UKM butuh pendanaan, bisa loh melalui Ralali karena kita paham customer siapa, kita bisa kasih datanya ini, dan sehingga kita bisa men-channelkan ini ke bank. Dan bank lebih percaya kita, karena kita sudah melakukan ini dengan proper. Nah, yang kedua, kita mampu loh bantu loh, misalkan orang yang, misalkan saya nyebut daerah, misalkan seperti orang-orang di Glodok atau daerah-daerah yang memang daerah wholesale ya, daerah grosir gitu, pusat grosir. Banyak banget orang-orang memang pedagang tradisional atau pedagang yang memang omsetnya gede tapi cara dagangnya masih tradisional. Dan mereka sebenarnya bisa bangkit untuk go online, dan mereka sudah mencoba itu mungkin di Instagramnya mereka, di B2C, tapi memang marketnya adalah B2B. Ya, yang nggak cocok di B2C, karena B2C kan very impulse and fast move lah ya, fast pace lah. Nah, akhirnya kita sebenarnya mampu loh bantuin mereka supaya gimana caranya mereka punya digital presence dan bisa ditemukan secara online, dan mereka kita kasih infrastruktur pembayaran yang multiple payment dari digital wallet sampai pembayaran macam-macam. Nah, itu yang jadi mendasari bahwa sebenarnya kita mampu nih untuk bantu mereka. Kenapa nggak kita jalankan saja gitu, sehingga kita bisa grow, bangkit, dan ujung-ujungnya adalah Ralalinya bisa bangkit bareng gitu. Ya. Jadi karena Ralali mampu, maka Ralali mau melakukan itu. Dan ini yang luar biasa, karena nggak semua pebisnis yang mampu, dia mau ya Pak ya. Oke, Pak Adit, kalau bicara soal tim, tadi Pak Adit sempat singgung tim juga. Saya pengen tahu nih Pak, Sobat Expo pengen tahu juga. Bagaimana sih cara Pak Adit mementor karyawan? Mungkin kan dengan karyawan yang demikian banyak, Pak Adit pilih mereka, kemudian Pak Adit mentor terus, sehingga mereka suatu saat menjadi layer terdekatnya Pak Adit, layer 1, atau bahkan suatu saat mereka juga bisa melakukan, mereka bisa bekerja sendiri, membuat startup sendiri. Apa yang Pak Adit lakukan mementor karyawan? Silakan Pak Adit. Yang pasti mindset pertama gini Pak, kalau ketika semua employees masuk ke Ralali atau tim di Ralali itu, mindset pertama adalah mereka bukan pegawai atau bekerja buat saya, tapi mereka bekerja buat customer. Jadi buat saya edukasinya adalah ke mereka itu selalu kasih direction untuk find purpose-nya mereka di sini. Jadi mindset-nya dari awal mereka ada di sini bukan cuma sekedar karyawan, tapi mereka akan jadi partner buat saya. Dan goals-nya adalah ketika saya ngajarin mereka, saya akan memberikan mereka semua yang saya tahu. Apapun yang saya learning, apapun wisdom yang saya pelajarin, saya akan bantu share ke mereka supaya mereka menjadi semirip mungkin dengan saya. Nah, kenapa seperti itu? Karena supaya kerjanya makin gampang. Karena kan kita onboarding begitu banyak tim, sekarang udah ratusan orang, pasti dari berbagai macam background, berbagai macam mindset, berbagai macam purpose dan style. Nah, itu susah. Jadi yang pertama-tama mereka harus mendapatkan filosofinya dari saya sendiri adalah kenapa saya ada di sini dan kenapa kita build ini, dan mereka harus mendalami purpose yang sama. Jadi common mission lah Pak, intinya common purpose. Pak Adit, kalau tadi bicara bahwa pebisnis kelompok sana tuh ya, kelompoknya sana itu pada pelit ilmu tuh. Kalau bisa ya karyawan jangan dikasih ilmu yang tinggi-tinggi. Sedangkan era sekarang, era modern ini kan justru malah seperti yang Pak Adit lakukan ini, yang benar adalah ilmu apapun yang kita punya di-share. Siapa tahu mereka jauh lebih hebat dibanding kita, sehingga lebih berdampak bagi company. Gimana Pak cara menularkan ilmu ini kepada para pebisnis yang masih dalam kelompok sana, yang masih takut untuk memberikan ilmunya? Silakan Pak Adit. Kalau misalkan takut, saya mungkin merasanya masih mindset-nya aja masih kuno lah ya. Saya dulu juga gitu Pak, dikasih tahu orang, banyak kan orang bilang gitu, nanti kalau diajarin mereka pinter, mereka keluar bikin toko sendiri, bikin ini sendiri gitu kan. Nah, tapi justru kacamata saya justru di zaman sekarang nggak bisa Pak, kuncinya kolaboratif. Saya punya skill tertentu, orang lain punya skill yang saya nggak punya, dan kemudian yang lainnya juga punya unique skill yang orang lain tidak punya lagi. Nah, justru gimana caranya untuk saya membuat keterikatan itu bukan keterikatan secara perusahaan mengkontrak mereka tidak boleh keluar dan kemudian saya pelit ilmu, tapi justru gimana caranya ini saling tarik-menarik Pak. Justru saya sering sharing sehingga dia akan sering sharing ke saya. Dan saya sering ilmu ke misalkan saya sering ilmu ke siapapun ya, ini bukan cuma ke employee, ke partner pun juga, saya sharing apa yang saya tahu, dia akan terbuka juga kembali sharing ke saya. Nah,
Tapi kalau misalkan yang mindsetnya masih kolot banget bahwa ini takut seperti ini, ya sebenarnya apa yang dia takutkan mungkin mungkin dia memiliki banyak weakness, Pak ya, banyak weakness yang mungkin, atau mungkin dia merasa terlalu dia yang paling pintar lah, itu yang mungkin bahaya, Pak. Menurut saya. Atau ilmunya mungkin juga kecilan, punyanya itu doang, kalau dibagi langsung sama kayak dia, Pak. Mungkin dia tidak mengenal YouTube dan Google, Pak. Ya, ilmu itu ada di situ banyak sekali. Iya, karena masih banyak pebisnis, Pak. Saya lihat hari ini tuh mereka masih pelit ilmu. Padahal kalau saya bilang sebagai pebisnis harus nggak pelit ilmu, karena apa? Di Google banyak kok, semua ada. Kalau saya sebagai seorang mentor, saya memilih untuk tak kasih tahu semua agar mereka ingat saya, kan gitu kan? Agar ini mereka aja gratis, Pak. Berkembang bersama kita. Oke, Pak Adit, dalam konteks mementor, ini kan topiknya hari ini kan adalah great mentoring. Pak Adit ini kan mementor karyawan, menjadikan mereka jadi capable, menjadi orang yang dahsyat. Nah, dalam hal mementor pebisnis lain, apakah Pak Adit juga terlibat mementor bisnis lain yang mungkin tidak sebidang dengan Pak Adit, dan Pak Adit saya dengar Pak Adit juga menjadi investor mereka, mementor. Bagaimana Pak Adit melakukan itu, Pak Adit? Mungkin mirip dengan tadi Pak Natali ya. Jadi memang saya nggak tertutup untuk orang kalau mau nanya atau mau minta advice, itu saya nggak tertutup, dan bukan langsung kacamata saya langsung jadi mentornya mereka gitu. Menurut saya tadi Pak Natali juga poinnya bagus, bahwa kadang-kadang sebenarnya bukan mentorship, tapi saling bertukar ilmu aja. Dia butuh nasihat, tapi ternyata dari celetukan dia, dari saya nanya-nanya, saya juga belajar hal something kan. Entah itu industri baru, cara baru, atau apa. Nah, karena sering ketemu dengan yang lain-lain, jadi saya sih sebenarnya ngelihatnya gini, saya punya ketertarikan untuk, saya merasa bahwa saya ini sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi ketika saya dibantu sama orang dan disupport sama orang, bahkan dari seperti investment, ternyata saya bisa mengembangkan potensial, dan saya pikir kalau kenapa harus saya saja gitu, kalau misalkan bisa dimultiplikasi ke banyak orang akan lebih bagus. Dan menurut saya keywordnya saya adalah pay it forward gitu. Jadi saya hari ini mendapatkan sesuatu, saya harus pay it forward ke orang lain, dan harapannya bukan dia menjadi kaya dan kemudian balikin uang investmentnya, tapi dia akan empower lagi. Jadi kayak MLM, Pak, turun terus makin banyak. Jadi kalau dalam sebuah istilah itu kebaikan itu akan membesar, Pak ya. Kalau ada bola salju ini diputar dengan kebaikan, dan kebaikan itu akan kembali. Dan ini metode tabur tuainya Pak Adit ini luar biasa, Sobat Expo ya. Jadi berbagi, tidak pernah takut berbagi pada karyawannya, mendidik karyawannya menjadi besar, mementor orang lain, karena hatinya yang humble membuat akhirnya dia juga mau dimentor dan dia mau mementor. Oke, Pak Adit, kalau bicara soal pengalaman menarik dalam mementor orang, ini kan banyak sekali dialami. Tadi Pak Natali juga mengalami. Tadi saya nggak sempat tanya ke beliau karena waktunya habis. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak. Dalam konteks mementor orang, kan kita kadang-kadang orang itu meminta kita untuk mementor dia gitu. Tapi artinya orang ini nggak punya komitmen, dia nggak mentorable gitu. Atau bahkan baru dikasih tahu dikit, baru halaman 1 udah merasa paling pintar ini. Nah, pernah nggak ngalamin seperti itu? Dan apa yang biasanya yang Pak Adit rasakan, Pak? Apakah kapok atau apa? Silakan, Pak. Pernah sih, Pak. Maksudnya banyak lah. Tadi Pak Natali juga sharing banyak jenis-jenis yang di mentinya. Saya juga ngeliat juga banyak. Ada yang mau dengerin, ada yang nggak mau dengerin, ada yang mungkin punya cara pandang sendiri. Tapi mindset saya sih bukan masalah kapok ya, Pak ya. Tapi maksudnya secara mentoring ini saya nggak pernah merasa kehilangan apa-apa. Jadi saya nggak pernah berpikir bahwa kalau saya tidak menjadi the great mentor, saya akan lose something, atau saya harus dikenal sebagai great mentor. Buat saya kasih tahu mereka paling nggak apa adanya, apa yang saya pikirkan, pendapat saya, dan saya selalu ngomong ke mereka, kuncinya adalah saya cuma bisa advice, saya cuma bisa kasih pandangan saya, tapi semua decision ada di kamu. Dan jadi artinya di sini kita belajar untuk responsibility. Artinya kalau saya misalkan kasih tahu do your planning atau lakukan ini, dan kemudian dia masih tidak melakukannya, atau mungkin masih procrastinating, nyantai-nyantai dan lain-lain, ya bukan salah mentornya, bukan salah dirinya sendiri. Jadi buat saya nggak ngerasa kehilangan, dan bukan itu membuat saya menjadi bad mentor juga. Ya, it's just masing-masing ya, bad mentis mungkin gitu. Pak, biasanya pada titik apa nih Pak Adit merasa bahwa orang yang Pak Adit mentor ini, Pak Adit kerasa, wah ini kayaknya bakal besar gitu. Punyakah feeling sesuatu, Pak, ketika mentor orang ini bakal besar, ya yang ini enggak lah. Ada nggak
tipnya supaya teman-teman Sobat Expo tahu nih. Kalau di mentor juga mesti jadi mentor yang baik tadi, jadi orang sukses. Nggak sampai cuman di mentor, nanya lagi, minggu depan nanyanya sama lagi, 2 minggu lagi nanya lagi, PR nggak dikerjakan. Silakan Pak Adit. Ya, jadi yang paling menonjol sih dari sikap ya Pak ya. Jadi ketika memang tadi Pak Natali juga sempat share, sikap cara dia merespon kepada mentornya itu juga sangat agresif gitu. Jadi kelihatan banget gitu bahwa dia haus akan ilmu, dia haus akan growth, jadi dia haus akan sukses gitu. Nah, dan saya pernah punya mentees dan sampai sekarang masih relationship baik. Dari dia mungkin masih selesai kuliah atau lagi menyelesaikan kuliahnya dan mencoba banyak hal dan gagal terus 2 kali 3 kali. Tapi akhirnya dia keep trying dan akhirnya saya ngeliat perubahannya, dia menjadi berubah dan menjadi sukses ketika dirinya berubah juga, Pak. Jadi bukan gara-gara saya mentornya yang jelek atau coachnya yang jelek atau yang bagus, atau dia yang jelek atau bagus, tapi ketika dia realize bahwa dia tahu bahwa talentnya dia apa dan strength-nya apa, dia melek itu enlighten, akhirnya dia bisa mencapai potensialnya. Ya, karena kan bagaimanapun seorang mentor itu tugasnya ngasih ini Pak, nyala api pertama Pak ya, supaya berikutnya dia membesarkan api atau enggak terserah dia kan gitu. Oke Pak Adit, kalau bicara soal tadi dalam dunia mentoring Pak, satu lagi Pak, dalam dunia mentoring apa sih yang kadang-kadang kalau tadi Pak Adit katakan bahwa kalau saya lebih suka dikejar-kejar, Pak Natali juga sama, dia lebih suka dikejar-kejar gitu. Nah, dalam arti sekarang saya mau tanya, berarti tipenya mentor-mentor era sekarang ini, mentor startup itu artinya menti mesti aktif ya Pak ya. Jadi kalau seandainya hari ini ada yang mendengarkan terus mereka dapat sesuatu, oh berarti kalau mau tanya sama Pak Adit itu mesti aktif gitu ya Pak ya. Kurang lebih begitu Pak, yang disukai zaman sekarang. Ya mungkin biar konteksnya mungkin bukan dikejar-kejar, tapi mungkin artinya mereka progresnya continuous update ya. Jadi maksudnya kayak progresnya udah sampai mana sehingga orangnya juga nggak lupa. Tapi kalau misalkan saya sendiri juga punya mentor ya, dan saya juga tipikal mentee yang mungkin bandel yang cuma nanya dia cuma kalau pas butuh gitu. Nggak salah juga sih, dan dia juga nyaman seperti itu. Misalkan contohnya legal, saya kan nggak mungkin ngobrol legal all the time kan. Tapi saya punya mentor legal yang saya penasaran gitu, kenapa kita nggak seperti ini tuh boleh nggak sih lah. Dan kadang-kadang saya cuma nanya pas ada keperluan dan meeting. Itu pun juga fine dan sebenarnya nggak masalah. Dan saya juga punya mentee yang seperti itu, hanya sekali nanya kalau pas diperluin. Itu juga fine. Tapi kalau ditanya suka ya nggak suka sih, sebenarnya saya sukanya orangnya yang penting proaktif sih, bukan dikejar-kejar, tapi yang penting proaktif. Yang nggak ngejar saya tapi proaktif. Jadi mungkin ngabarin, mungkin mengupdate dan lain-lain. Dan dia karena kadang-kadang mentor juga nggak tahu kan butuhannya apa kok dia nggak proaktif. Misalkan tadi kan apakah minta dikenali network kah, ataukah minta dibantu liatin reportnya kah, tergantung gitu. Ya, jadi artinya harus proaktif lah Pak ya, jadi dan mengerjakan PR-nya. Oke Pak Adit, ada beberapa pertanyaan, saya baca pertanyaan dari Pak Joni dan Angkasa. Pak ingin tanya, untuk mendapatkan kepercayaan calon konsumen dan konsumen akhirnya bisa trust ini ya, trust sama rawat itu bagaimana sih Pak? Apa yang Pak Adit bangun Pak? Mungkin Pak Joni ingin tahu itu Pak. Silakan Pak. Saya rasa sih, jadi ada fasenya ya. Waktu pertama-tama kita bikin rally itu, waktu kita bilang bahwa bisnis bisa belanja lewat online, itu buat mereka kayak, masa sih ntar aku transfer 5 juta, karena nilai basket size-nya bisnis, belanjaan bisnis kan lebih besar ya. Saya nanti transfer 5 juta, nanti hilang gitu kan. Nah, memang pertama-tama memang susah ya Pak ya, pertama-tama. Akhirnya kalau langkah pertama baru mulai banget nih, saya waktu itu saya bikin karena B2B itu image-nya adalah di kota sana, di Glodok, daerah sana. Saya sewa lah satu ruko di situ, cuman saya tulisin rally, tapi nggak ada apa-apa sebenarnya. Di situ pokoknya cuma saya tempelin. Jadi presence kalau di dunia online paling nggak penting ya, information tentang presence. Nah, kalau di sekarang sih menurut saya kuncinya lebih ke, karena semua online, saya rasa orang aja udah percaya nitipin makanan lewat driver ojek ya kan, which is menurut saya kan mungkin di China aja nggak boleh gitu. Karena sangat berbahaya kan, tidak dikenal ya. Makanan diantar dengan orang tidak dikenal gitu kan. Tapi itu aja udah trust-nya ke-build gitu, karena brand-nya besar, mereka percaya sana. Nah, artinya di kita juga sama, untuk meningkatkan trust seperti itu sebenarnya nggak terlalu susah karena udah diedukasi sama kawan-kawan. Cuman untuk mempercayai brand kita berarti kita harus komunikasikan terus bahwa mission kita selalu stay align sama mereka punya needs gitu. Jadi mereka bisa ngerti bahwa oh memang
Memorally fokusnya di sini ya, bukan cuman ngikutin tren atau apa, tapi fokusnya benar-benar fokusnya untuk di bisnis, build produknya bisnis, dan mereka ngerti filosofi kita. Ya. Oke, Pak Adit, ada pertanyaan lain. Dulu ini mungkin sudah lama atau bagaimana? Ada yang nanya Pak dari V Indah Mulyati. Dulu saya pernah download aplikasi Ralali, tapi saya lihat cuma ada 2 kota, yaitu Medan dan Jakarta. Apakah aplikasi hanya bisa digunakan di kota tersebut? Silakan Pak Adit. Enggak sih, jadi memang sebenarnya itu nationwide, bisa dipakai di mana-mana. Fitur yang kita punya, contoh misalkan seperti misalkan dipakai location, kita punya fitur di mana karena ini B2B, kadang-kadang produknya itu nggak bisa cuman misalkan kamu ada di Papua dan kamu belanjanya terus dari Aceh gitu ya, terlalu costly ya, terlalu ini. Jadi memang kita mencoba understand the customer, kita coba cari tahu lokasinya ada di mana, dan kemudian kita lihat bahwa sebenarnya di bisnis itu trennya adalah kebanyakan hyperlokal. Hyperlokal itu artinya ya kalau Bapak misalkan jual ayam geprek di daerah Tangerang, ya kemungkinan beli ayamnya juga dari daerah Tangerang, nggak mungkin dari daerah Bandung, kelamaan dan costly, Pak. Ya. Nah itulah makanya ada specific location di sana sih. Tapi sebenarnya itu nationwide kok. Nationwide. Oke, jadi dimanapun sebenarnya bisa ya, Sobat Expo ya. Oke Pak Adit, pertanyaan saya mewakili. Saya kadang-kadang sedih nih lihat anak-anak muda sekarang itu, dia itu tidak mau kerja sama orang, kemudian dia ingin bikin startup. Ya, lalu semuanya rombongan bikin startup dengan harapan nanti dipinang oleh seorang pangeran ganteng yang duitnya banyak. Ini kan kadang-kadang menyesatkan nih Pak Adit. Yuk kasih pesan dong Pak ke Sobat Expo yang mungkin masih milenial, yang mereka mau menjalankan startupnya apa Pak Adit? Silakan. Ya, sebenarnya nggak salah juga sih Pak mindset seperti itu, sangat ambisius ya? Dan sangat punya. Tapi harus ada catatannya tentunya. Catatannya apa nih Pak? Catatannya memang ya tadi mungkin part of it ya harus punya mentor yang baik ya kalau dia mau memulai ini. Karena kan sebenarnya kerja itu kan mencari pengalaman, dan pengalaman itu kan maksudnya dari sesuatu yang dilakukan, ada yang ngasih tahu, ada yang bimbing gitu kan. Nah, sebenarnya pro and con sih Pak. Maksudnya saya sendiri background-nya boleh dibilang kebanyakan memang entrepreneurship banget gitu. Jadi dari meskipun saya pertama kali di Jakarta juga kerja, tapi fokus mindset-nya adalah bukan cuma kerja aja gitu. Jadi buat teman-teman yang memang kerja dulu ya bukan cuma kerja aja, tapi sebenarnya show your entrepreneurship di tempat kerja. Nah, gimana caranya sebenarnya? Karena entrepreneurship itu bukan berarti kamu self-employed. Aku selalu bilang itu berbeda sekali. Dari self-employed itu saya desainer, saya keluar dari tempat kerja saya jadi freelancer designer, itu self-employed, ya kan. Terus membuatnya namanya Joko & Co atau apa gitu kan. Jadi desain, nah itu atau Joseph & Co desain, nah, padahal cuma saya sendirian gitu. Self-employed. Nah, entrepreneurship nggak selalu seperti itu. Bisa aja saya seorang desainer di suatu design agency atau suatu brand, kemudian di situ mindset saya adalah entrepreneurship adalah mencoba sesuatu yang baru, yang terobosan, yang bisa memberikan impact yang gede. Nah, dan ini bisa dilakukan even dengan kerja, dengan inovasi dan juga creativity, dan kamu put all your heart di situ, bisa menjadi bisa menjadi suatu berkat. Dan banyak kan seorang CEO yang lahirnya dari biasa terus menjadi CEO, jadi top CEO, udah bahkan menjadi kayak Apple gitu kan, CEO Apple. Dia bukan harus foundernya, tapi dia menjadi seorang, boleh dibilang saya bilang entrepreneurship mindset-nya tinggi sekali gitu. Oke, Pak Adit, pertanyaan terakhir dari saya mewakili Sobat Expo di sini, Pak. Bagaimana sih agar kita nggak terjebak oleh para mentor yang hobinya cuman minta saham, Pak? Ya, tadi Pak Natali juga mengatakan saya senang banget dengan topik itu, karena supaya orang-orang yang mendengar di session ini juga merasa tersinggung juga, nggak apa-apa. Yang penting hidupnya harus jadi lebih benar. Cuman hobinya minta saham nih, Pak, tapi setelah itu nggak mau bekerja. Kasih tip dong, Pak, agar mereka nggak salah nih cari mentor nih, Pak, Sobat Expo. Silakan, Pak Adit. Oke, itu kayaknya kalau gini ya, harus dipisahkan antara mentor dengan partner sih. Kalau kita nyari partner, kita kasih share ya kan. Ya, nah, kalau mentor, tergantung kacamatanya mentor itu bisa jadi partner apa enggak. Nah, menurut saya gini, ini bukan berlaku untuk mentornya, tapi buat saya prinsipnya adalah di bisnis adalah kalau kita bisa bayar, ya nggak usah kasih share. Gitu. Artinya kalau kita bisa bayar nggak usah kasih share, itu berarti value-nya hanya sebatas ya situ, artinya semua orang punya dan saya lagi butuh bantuan, outsourcing aja. Beli putus. Nah, tapi menurut saya yang harus dilihat adalah artinya apa sih yang nggak bisa dibayar di situ, adalah mau baik mentor ataupun partner adalah
Contohnya adalah integrity-nya dia, loyalty-nya dia, sincerity-nya dia ngajarin kamu, dan karakter dia untuk bisa mahamin kamu gitu. Itu yang susah, itu yang kamu perlukan, karena kamu mau mulai bisnis, nggak semua orang ngertiin kamu loh, bahkan keluargamu aja mungkin menghujat kamu bahwa ngapain lu bikin bisnis ini gitu kan. Jadi dan mentormu mau dengerin kamu lah. Buat yang tadi papa minta saham itu atau investor minta saham, menurutku mungkin dari si founder atau si pelaku bisnisnya boleh dipikirkan, sebenarnya saya butuh ini nggak sih, apa sih yang nggak bisa, misalkan dia bilang oke lah gue kenalin lu sama ini, misalkan saya kenal ini, tapi gue minta share ya di dalamnya. Nah mungkin kalau cuma hanya kenal sini, saya rasa mungkin sekarang adalah yang namanya LinkedIn, Facebook, dan Instagram bisa buat kenalan lah ya. Jadi menurutku itu ya mungkin bisa dibayar saja, atau mungkin dibagi hasil aja atau apalah gitu. Jadi nggak harus jadikan partner. Kalau udah dapat share, mindsetnya harus menjadi long term. Ya, harus long term sama kita. Dia harus bisa jangan ngerecokin kita, karena meskipun dia pinternya kayak apa, nanti masalah tanda tangan dia ngerepotin kita, minta mau 1% juga repotnya gede Pak gitu. Yes. Ya, jadi menurut saya mindsetnya partner Pak. Ya. Pak, 1 menit terakhir. Pak Adit, apa sih mimpi yang Pak Adit letakkan untuk Indonesia, Ralali untuk Indonesia? Silakan Pak, mimpinya Ralali, silakan. Mimpinya adalah bahwa bisnis bisa terkoneksi dengan baik, bahwa saya bisa membantu dengan melalui Ralali ya, bisa membantu paling tidak para pelaku bisnis di Indonesia menjadi lebih baik Pak. Dengan ini, kalau bisnisnya makin baik, Indonesianya jadi makin maju gitu. Sama dengan saya berkaca bahwa bagaimana China itu grow melalui digital dan teknologi. Nah, harapan saya buat Indonesia sebenarnya kalau di masa depan melalui Ralali, bisnis itu jadi makin mudah, makin efisien, dan bisa menggerakkan ekonomi nasional, Pak. Ya, oke, Pak Adit, sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya dalam acara